Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. teman-teman semua dalam kegiatan Relearning, rangkaian dari tryout pada ke hari ini eh, yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kemarin ya. Semoga nggak ada kendala. Untuk hari ini kita agendanya yaitu pembahasan untuk tryout yang sudah dilakukan. Bersama dengan kita sudah ada Kak Anggara dan juga Kak Santi sebagai narasumbernya. Eh, ini Kak Santi sudah bergabung ya, dan Kak Ya, halo Anggara. Kak. Halo, terima kasih Kakak Anggara dan juga Kak Santi sudah berkenan untuk mengisi pada kegiatan hari ini. Oke, Kak Santi dan Kak Anggara mungkin langsung aja mau siapa duluan yang memulai untuk membahas soal tryout kemarin. Apa dari Kak Anggara duluan? Boleh dari Kak Anggara, Kak? Sudah siap Kak Oh iya, Anggara? iya sudah siap. Sebentar ya. Oke. Oke, mantap. Siapa? Nah, ini. Saya tadi tadi nyari di mana nih virtual backgroundnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai. Eh, Mana ini? Share screen. Oke, saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Waduh, susah banget ngomongnya nih. Share. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya eh, pembahasan sudah dilakukan oleh AI ya. Jadi saya di sini mengkomplement aja gitu. Barangkali ada teman-teman yang masih belum paham nih tentang beberapa apa namanya itu beberapa bahasan gitu, beberapa yang dibahas oleh AI gitu. Jadi mungkin saya persilakan dulu untuk teman-teman silakan bertanya. Oh ya, saya cuma yang bagian dua ya. Penalaran kuantitatif nih karena ini apa namanya itu bidang yang saya kuasai gitu. Ya sebenarnya saya pun juga kemarin pas apa namanya itu pas SBS, saya kan kebetulan juga di batch 2 tahun 2024 tahun lalu nih, pas banget kita setahun yang lalu gitu. Dan ya memang semuanya harus saya jawab gitu kan. Nah, tapi apa ya? Saya dengan rendah hati ngomong bahwa saya kan bukan ahlinya gitu. Jadi barangkali kalau teman-teman pengen nanya, mungkin fokus dulu untuk yang bagian dua. Nah, mungkin nanti kalau sudah terbahas semua bagian dua, mungkin untuk bagian satu dan bagian tiga kita bahas nanti di belakangan gitu ya. Mungkin sama Kak Santi juga nih bantu-bantu. Oke, silakan. Eh untuk yang bagian dua fokus, silakan ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang masih bingung nih pembahasan AI yang bagian dua. Nah, mungkin bisa langsung ditanyakan ya. Nggak usah malu-malu. Bisa lewat chat, bisa juga lewat apa namanya, lewat langsung verbal gitu, nggak masalah. Betul Mas, di penalaran kuantitatif saya kesulitan lebih tepatnya karena itu pelajaran yang sudah lama tidak digunakan dalam pekerjaan sekarang. Iya, bener banget. Jadi memang penalaran kuantitatif ini memang apa ya? Ya kelihatannya memang kayak abstrak gitu ya. Kita disuruh nyari luas lingkaran. Ini buat apa gitu? Pakai software sekarang sudah bisa gitu ya. Nggak tahu ini apa namanya itu tujuannya apa nih. Mungkin yang dihitung, yang dinilai itu adalah gimana cara cara ngitungnya mungkin gitu ya. Tapi kurang tahu juga dari segi segi psikologisnya gimana, saya kurang tahu gitu. Pakai ChatGPT, bener banget Kak Edo. Jadi sekarang sudah bisa pakai ChatGPT. Nomor 40, maksudnya nomor 44. Oke Kak Kesi ya. Jadi kita mungkin fokus yang bahas nomor 44 dulu. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke kolom komentar ya. Ini saya satu-satu nih. Nomor 44. Oke, gimana nih nomor 44 nih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari AI itu masuk akal loh. Maksudnya kan 346. Jadi misalnya gini, misalnya kita dikasih, salah. 3 6 4 8 6 kemudian apa lagi selanjutnya gitu kan. Biasanya nih, kalau kita bekerja dengan barisan kayak gini, itu dia abstrak banget kelihatannya tuh, kadang. Dan seringkali memang kayak gitu. Nah, gimana cara kita untuk nyari polanya? Ya sebenarnya cara terbaik adalah latihan. Karena semakin banyak kita latihan, kita bakal semakin terekspos dengan
semakin banyak juga pola-pola yang mungkin gitu kan logikanya. Jadi memang ya saran saya untuk soal-soal bertipe seperti ini memang banyak latihan gitu sehingga kita bisa terbuka dengan banyak pola gitu. Nah, di sini salah satu pola yang sering dipakai nih itu adalah pola ganjil genap. Maksudnya adalah yang genap atau yang ganjil itu kita pisahkan dan kita cari polanya masing-masing dulu. Nah, di sini kalau kita lihat nih yang ganjil-ganjil itu kan polanya nambah satu ya kan, kemudian 4 ke 6 ini nambah dua gitu kan, sehingga nanti selanjutnya mungkin nambah tiga gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di pola yang genap nih, 6 8 ini pun juga sama gitu. Ini plus 2 gitu kan, sehingga mungkin kita di sini bisa mikir nih kalau ini bakal plus, ya bisa aja plus 2 atau plus 3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh di mana pola itu nggak kelihatan dari awal gitu. Dan memang ini bergantung dengan persepsi dari si pembuat soal begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang pola ganjil nih, ini kan 1 2 3 gitu. Sehingga di sini kan kita mikir nih kalau, oh, karena pola ganjilnya nambah satu terus, barangkali pola genapnya juga kayak gitu, nambah satu terus. Tapi nggak, di AI jawabannya itu dia nambah 4 gitu. Wah, ini gimana ceritanya ini? Nah, jadi mungkin di sini yang paling benar menurut saya ya itu adalah plus plus 3 gitu. Jadi plus 2 habis itu plus 3 gitu. Jadi di sini pola yang benar 8 tambah 3 yaitu 11. Ada nggak jawaban 11? Saya nggak lihat jawabannya nih. Eh X2 plus 2. Oke, nggak ada yang apa namanya itu, nggak ada yang komplain ya. Nah, ini apa ya istilahnya ya? Ini pandangan saya tentang jawaban dari soal ini gitu. Tapi lagi-lagi gini, apa yang tricky dari soal-soal bertipe seperti ini, pola-pola seperti ini? Kita harus samakan otak kita dengan otak pembuat soal. Dan kadang itu yang susah. Kadang satu soal ini polanya bisa banyak banget. Secara logika itu banyak banget polanya tuh. Nah, tapi mana kira-kira dari sekian logika yang kita pakai, itu yang sama dengan si pembuat soal. Nah, itu yang benar-benar susah, yang benar-benar tricky. Dan itu yang nggak bisa, kita pakai perasaan harus kan. Jadi, apa ya? Itulah kenapa saya nggak terlalu suka dengan tipe-tipe soal kayak gini yang mencari pola kayak gini karena memang ada banyak jawaban dan semuanya bisa masuk akal, tinggal kita samakan persepsi aja dengan si pembuat soal dan itu yang apa ya istilahnya ya, membuat soal seperti ini jawabannya banyak banget dan saya nggak setuju gitu. 12 ke hasilnya. Oh, 12 hasilnya ya. Bener banget. Iya, kemungkinannya bisa banyak. Bener banget Kak Fauzah gitu. Eh ya memang inilah salah satu kekurangan dari soal yang bertipe seperti ini gitu ya. Ya, ini juga sebenarnya masuk akal kalau plus 2 plus 4 gitu kan. Nah, kalau ganjil kan satu tahu jadi kalau yang ganjil nambahnya satu, yang genap nambahnya dua misalnya, itu juga nggak masalah. Itu pola yang benar juga. Dan memang agree dengan jawaban yang ada di soalnya gitu. Tapi nggak tahu ya, ini kita lagi-lagi harus samakan persepsi dengan si pembuat soal gitu. Jadi emang ada banyak banget jawaban yang benar gitu. Oke, saya baca-baca dulu nih. Kak, kita gak bisa lihat ulasan yang udah kita jawab kemarin ya. Ulasan. Saya kurang tahu ya, itu mungkin ditanyakan ke adminnya nih. Tapi tadi rata-rata pada benar. Oh, itu terkait soal. Kak, di TO tidak ada integral persamaan garis dan peluang. Untuk pengalaman TBS sebelum-sebelumnya materi seperti itu ada nggak? Seperti materi soal itu seperti apa sih, Kak? Oke, jadi gini. Jadi sebenarnya di TO itu nggak bakal ada integral nih. Nggak bakal ada integral karena itu terlalu kompleks ya kan, terlalu advance gitu. Dan saya pernah recap nih untuk di pembahasan sebelumnya. Mana ya? Saya coba cek ya. Kalau nggak salah saya pernah tulis di batch sebelumnya nih. Tapi saya lupa di mana nih. Sebentar ya, saya coba scroll-scroll dulu apa aja yang masuk. Ah ini nih. Jadi nih materi penalaran kuantitatif PDF nih. Ini mungkin bisa di screenshot nih. Karena ini penting banget dan ini apa namanya itu salah. Control C. Ini apa ya istilahnya? Ini adalah kisi-kisi untuk penalaran kuantitatif LPDP. Wah, ini mahal nih ya kan. Jadi yang bakal masuk nih 100% barisan dan deret itu pasti ada gitu kan ya. Jarak waktu kecepatan ini wajib ada dan pasti ada. Peluang bisa ada bisa enggak, tapi saya sudah pernah saya di kalau nggak salah ya di batch saya dulu di 2004 ini kayaknya masuk peluang deh.
Kayaknya lupa ya, sudah setahun yang lalu gitu. Perbandingan pasti masuk perbandingan karena memang tipe soalnya simple dan tapi memang itu apa namanya itu bisa dikembangkan jadi soal-soal yang nggak masuk akal perbandingan itu. Suku ke N, ya itu sebenarnya mirip aja kayak barisan dan deret gitu kan ya. Tapi lebih ke rumus gitu. Jadi kayak aritmetika ada rumusnya dan geometri ada rumusnya. Mungkin setidaknya dua barisan ini sudah harus kita tahu gitu. Gimana rumusnya dan gimana cara nyari suku ke N-nya gitu. Hitung-hitung angka. Ini kenapa kok saya nulis ini? Oh, hitung-hitung angka itu maksudnya yang kayak 5 kali 7 kurang 4 berapa? Akar 2100 bla 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 gitu. Yang harus ngitung cepat gitu. Dan memang untuk hitung-hitung angka ini ada tips dan triknya gitu. SPL, sistem persamaan linear. Ini bisa ada bisa enggak, tapi di batch saya kayaknya nggak ada nih persamaan linear gitu. Tapi sebenarnya persamaan linear ini mirip-mirip kayak aritmetika rumusnya gitu ya. Persamaan kuadrat ini bisa ada bisa enggak, tapi setidaknya untuk hitung-hitung angka itu ada yang kayak pakai kuadrat-kuadrat gitu itu pasti ada gitu. Bangun datar. Nah, bangun datar ini pasti ada gitu kan yang segitiga luasnya berapa, bla 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 bla. Bangun ruang bisa ada bisa enggak karena dia ada kaitannya sama bangun datar dan yang terakhir adalah statistik. Ini pasti masuk. Nggak mungkin enggak statistik ini. Jadi pasti ada kayak disuruh setidaknya nyari rata-rata, nyari median, modus itu sudah tahu gimana caranya gitu ya. Nah, jadi yang harus disiapkan oleh teman-teman sekalian nih untuk apa namanya itu penalaran kuantitatif gitu ya. Oke, Kak, ini ada Kak Sarah nih ngomong Kak yang soalnya 1, 2, 6, 13 sampai 36. Oke, saya coba cek dulu di apa namanya itu di komentar-komentar di bawah. Urutannya beda-beda tiap orang. Oh, bahas dari nomor satu. Ada yang pengen nih bahas dari nomor satu. Oke deh kalau gitu. Kita bahas dari nomor satu aja deh ya. Tapi mungkin ini kita terbatas sama waktu nih guys. Jadi ini nanti juga ada gantiannya Kak apa ada gilirannya Kak Santi. Jadi memang kita harus ganti-gantian. Jadi mungkin nggak bisa kalau harus bahas dari nomor satu gitu. Tapi oke nggak apa-apa. Saya usahakan bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Oke, tadi ada yang nanya tentang 126 sampai 36 nih. Ini gimana gitu ya. eh oke, kita coba yang nomor 26 nih. Jadi, oke, ini ada yang pengen saya kritisi juga nih dari apa namanya itu dari AI-nya ini. Karena menurut saya ada jawaban yang lebih masuk akal dibanding ini gitu. Coba kita lihat nih. AI-nya ngomong kalau soalnya kayaknya salah, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Ini ada polanya, guys. Yang saya dapat setidaknya ya. Jadi coba tak tulis dulu di sini ulang. 1, 2, 6, 13 ini nggak ada, ini 36 nih. Nah, kira-kira apa polanya nih? Ya sebenarnya kalau kita lihat nih dari selisihnya itu sudah kelihatan jelas guys. 1 ke 2 nambah 1 jelas kan? 2 ke 6 nambah berapa? Nambah 4. Kemudian 6 ke 13 nambah nambah 7. Wah, apa kalau aja nggak kelihatan gitu kan? Eits, tunggu dulu. Tapi kalau kita lihat lagi bedanya nih, ya kan? Bedanya beda gitu ya. Coba, 1 ke 4 berapa selisihnya? 3 ya. 4 ke 7 selisihnya berapa? 3 juga. Dan ini bisa kita terusin nih. Coba, kalau kita nambahin 3 lagi apa yang terjadi? Ya, 7 tambah 3 kan jadinya 10 nih. Dan coba kita cek nih, 13 tambah 10 berapa? 23. Nah, kita terusin ya. Apakah memang ini benar polanya? Ya udah coba aja nih. 10 ditambah 3 berapa? Ya 13 gitu kan. Dan kalau misalnya 23 ini kita tambahin 13 apa yang terjadi? Hasilnya 36. Pas banget ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya polanya adalah seperti ini. Jadi ini barisan aritmetika bertingkat namanya kalau di matematika. Sehingga jawaban yang apa namanya itu jawaban yang benar di sini adalah 23. Tapi di sini jawaban benarnya 22 nih. Wah, saya kurang tahu juga gimana ya. Jadi ya mungkin ada logika lain gitu ya di balik jawaban dua-dua ini. Tapi apa namanya itu lagi-lagi ada banyak interpretasi dari soal-soal bertipe seperti ini. Ini yang memang saya benci dari soal pola kayak gini. Kita harus samakan persepsi dengan si pembuat soal gitu. Oke. Oh ya, ada Kak Shani juga yang setuju ya, 23 jawabannya ya. Oke. eh Integral nggak ada, benar. Ya, benar banget tingkat 2 Kak Vina.
Oke, mantap. Sekarang kita lanjutin nih. Saya pengen bahas nomor apa namanya itu 24 nih, karena emang nomor 24 ini jawaban AI ini apa ya? Ribet banget. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel untuk jawab soal nomor 24, guys. Coba ya kita tes ya. Aduh, mana nih? Ini tryout-nya. Coba saya tes dulu. Jadi gini, ada sebuah roda memiliki luas 616 cm persegi. Nah, mungkin teman-teman ada yang lupa nih, apa sih rumus dari luas lingkaran gitu kan? Roda kan lingkaran ya. Nah, apa rumus dari luas lingkaran? Nah, sebenarnya simpel banget. Luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Nah, pi ini ya mungkin bagi teman-teman ada yang ngomong 3,14, ada juga yang ngomong 22/7. Mana yang benar? Ya sebenarnya dua-duanya benar secara kira-kira gitu. Padahal sebenarnya nilai pi itu nggak mesti 22/7 3,14. Ya, mungkin ada teman-teman yang tahu di sini, tapi itu kan cuma perkiraan nilai pi-nya doang gitu. Nah, terus pakai yang mana? Tergantung konteks soal gitu. Kalau dia biasanya R-nya bisa dibagi 7, kita pakai 22/7. Kalau misalnya R-nya bilangan ribuan, ratusan, yang 150, 700 gitu. Contohnya, itu lebih enak kalau kita pakai yang 3,14 gitu. Nah, sekarang coba nih. Apakah kita di sini perlu ngitung R-nya? Jawabannya enggak. Karena yang ditanyakan apa? Luas dari roda terbaru. Ngapain kita nyari jari-jari gitu kan? Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya simpel. Coba kita mulai dari sini nih. Luas yang pertama itu 616 ya. Jadi ini kan sama aja kayak 616 nih. Jadi PR kuadrat itu 616, guys. Nah sekarang, roda lainnya. Jari-jarinya 3 kali lipat dari roda yang sebelumnya nih. Artinya R-nya ini kita jadikan 3R. Sehingga nanti jadinya kan 3R pangkat 2 kayak gini nih. Nah, jangan lupa dikali pi ya. Ingat, rumus lingkaran kan selalu dikali pi. Kemudian jari-jarinya dipangkatin 2. Nah, karena jari-jarinya 3R, ya udah tinggal dikuadratin. Nah, coba ini berapa nih? Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3 kuadrat itu kan 9 ya. Nah, jadi 9 ini aku taruh depan aja gitu. Jadi 3 kuadrat kan 9 dan saya taruh depan nih. Nah, kemudian sisanya apa? Ya sisanya pi r kuadrat. Loh, tapi tadi pi r kuadrat 616. Udah selesai. Jadi ini tinggal kita tuliskan 9 dikali 616. Nah, dan hasilnya ya 5544 gitu ya. Tahu dari mana? Ya karena lihat ini nih. Dan tadi sudah tak verifikasi pakai kalkulator juga gitu ya. Tapi kalau nggak pakai kalkulator gimana? Ada triknya. Dan triknya itu adalah lihat angka belakangnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya 9 dikali 616 kalau kita mau hitung kan capek banget ya. Terus gimana cara yang lebih enaknya? Lihat angka belakangnya aja. 9 kali 6 dulu. Coba berapa 9 kali 6? 54. Berarti jawabannya belakangnya itu harus 4. Nah, jawabannya harus 4 belakangnya. Ya tinggal dicek aja tuh ABCDE-nya. Mana yang belakangnya 4. Kalau ada 2 gimana? Ya udahlah hitunglah gitu kan. Nggak usah apa namanya itu semuanya cara cepat gitu. Enggak, ini sudah cepat. Nah, tinggal ngitungnya aja mungkin ya yang memang mungkin harus sedikit latihan untuk ngitung perkalian secara manual gitu. Tapi ini trik juga nih, lihat angka depannya dulu. Kalau angka depannya udah ada yang sama 4 dan nggak ada lagi yang lain 4, ya udah itu jawab aja langsung. Nggak perlu dicari semuanya gitu. Ini trik gitu. Oke, ada lagi. Ini ada banyak banget nih komen baru. Saya coba scroll dulu ya. Enggak. Ya, Kalau mau ngitung cepet yang 9 kali 616, aku boleh saran. oh Bisa ya bisa kak, pakai bisa kak. ini 9 kali 600 ditambah 16 Kak. 9, Kayak oh bisa juga. Iya, iya ya bisa, kayak bisa. kayak kita maksudnya cara apa sih yang waktu masih anak kita SD kan ada kayak A plus B, cuma ini Ah kan ya. mungkin ya depannya pasti 5 ribuan gitu kan. Terus belakangnya 4. Jadi ya cari 5 dan 4 gitu. Ya benar-benar ya bisa 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 juga. Iya ya, ini jadi keren banget ya sarannya Kak Santi ya, benar banget. Iya. Oke, pakai distribusi ya benar banget Kak Fauza. Oke, kita lanjutin nomor 25 ya. Nah, nomor 25 ini ya jawaban AI-nya udah benar gitu ya. Maksudnya kita lihat. Nah, tapi ini yang tadi saya bilang nih, kita biasanya kan ngelihat itu yang ganjil-ganjil atau yang genap-genap gitu. Maksudnya polanya berulang setiap dua 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 gitu. Nah, ini kasus yang ngawur ini. Ini tiga gitu polanya.
Maksudnya kita lihat 18 ke 15, jadi selisihnya kayak 2, ini kita lompati gitu. Kemudian 15 ke 12, jadi kita lihat ya itu minus 3, minus 3, minus 3, dan seterusnya gitu. Jadi emang ini kadang apa namanya itu pola itu tergantung sama yang buat soal gitu ya. Dan kalau dia jahat ya bisa aja dijadikan 4 dulu polanya gitu. Wah, itu ngawur ya, makin ngawur nih kalau kayak gitu. Nah, dalam hal ini polanya itu setiap 3 gitu. Nah, kalau tadi yang soal 40 kalau nggak salah atau 44 itu polanya kan dia dua-dua. Ini dua, ini dua, dan seterusnya gitu. Ya, oke, kita lanjutin ya kalau gitu ya. Nomor 26. Nah, ini tadi sudah kita sempat bahas. Nomor 27. Nah, ini mungkin kita akan sedikit review ya untuk persamaan linear dua variabel ya. Nah, ini mungkin kita akan cek gimana cara ngerjakannya nih untuk soal nomor 27. Dan ada triknya nggak? Ya, kita cek aja dulu. Oke, coba. Jadi, gimana sih cara kita ngerjain soal-soal tipe kayak gini? Sama dengan 52 dan yang kedua 4x minus 10y sama dengan minus 38 gitu. Nah, sebenarnya caranya adalah kita langsung aja samakan salah satu variabel. Kita samakan salah satu variabel. Nah, di sini kita cek ya, mana yang bisa kita samakan, yang enak gitu. Dan di sini bisa kita lihat yang bisa kita samakan itu y-nya, guys, yang enak gitu ya. Nah, maksudnya samakan ini gimana sih? Coba kita cek di sini nih. Di sini 5 ke 10 itu kan bisa kita langsung kalikan 2 ya. Nah, jadi di sini agar y-nya sama, yang pertama ini tinggal kita kali 2 aja. Kemudian yang kedua ini kita apakan? Ya udah kita diamin aja karena di sini kan kita pengen jadikan 5 ke 10. Nah, jadi kita kali 5. Kita kali 2 maksudnya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita kali 2? Si persamaan pertama. Ingat, yang kita kali 2 itu bukan cuma y-nya doang, tapi semuanya kita kali 2. Nah, cuma di sini karena kita pengen samakan y-nya, jadi kita fokus ke y-nya dulu tadi. Tapi semuanya yang harus kita kali 2. Nah, min 11 dikali 2, hasilnya adalah min 22x gitu ya. Kemudian 5y dikali 2, jadinya adalah 10y. Sama dengan, nah 52 kali 2. Berapa tuh 52 kali 2? 104. Nah, sekarang yang persamaan kedua, kita nggak usah ubah. Ya kan? Kita diamin aja dia. Nah, sekarang y-nya udah sama. Sama-sama 10. Ya sebenarnya nggak sama gitu. Yang satu plus, yang satu minus. Tapi nggak masalah. Yang penting angkanya itu sama. Terus kita apakan kalau angkanya sama? Tinggal kita jumlahin aja nih. Nah, itulah kenapa tadi saya samakan y-nya. Jadi biar dia hilang gitu. Kan satu variabel aja sudah capek, sudah susah gitu ya. Ini dua variabel gitu. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Ya hilangin salah satu variabelnya biar dia gampang. Nah, di sini 10y ditambah dengan minus 10y. Bayangin, saya punya 10 uang, aku tambahin utang 10. Ya sama aja kayak dia nggak punya apa-apa gitu kan ya. Jadi ini bakal habis, guys. Nah, gimana kalau misalnya dia sama-sama plus? Kita kurangi di sini. Nah, jadi kalau misalnya tandanya dia sama, kita kurangi. Meskipun nanti di sini minus 10y, yang bawah juga minus 10y. Kalau tandanya dia sama, itu kita kurangi. Tapi karena di sini tandanya dia beda, maka kita jumlahin. Udah, dari sini nanti kita bakal dapat x-nya gitu kan. Min 22x tambah 4x berapa nih? Ya hasilnya nanti minus 18x gitu kan ya. Kemudian yang 104 ditambah minus 38, yaitu sama aja kayak 104 kurang 38. Hasilnya adalah berapa? 4 kurang 8, 10, 14 kurang 8, 6 ya. Kemudian ini kan dia ngutang 1 jadi 9, 9 kurang 3, 6. Jadi nanti X-nya berapa? Nah, jadi 66 dibagi dengan 18 gitu. Nah, 66 dibagi 18 emang bisa? Nggak tahu, ini nggak bisa nih harusnya ya. Ini nanti kalau disederhanakan jadinya berapa nih? Dibagi 3, dibagi 6. Dibagi 6 ini jadinya 11/3 minus. Oke. Baik, saya susah banget ya di sini ya. Nah, kemudian Y-nya gimana untuk Y-nya? Nah, untuk nyari Y-nya, ya udah kita langsung substitusikan aja, guys. Maksudnya substitusi itu apa? Ya udah, di sini kan X-nya minus 11/3 nih. Sekarang pilih mana yang mau dipakai.
Mau pakai yang atas atau mau pakai yang bawah, terserah. Nah, di sini kayaknya yang lebih simpel itu yang bawah mungkin ya. Jadi di sini mungkin saya masukin X-nya ke yang persamaan kedua nih. Sehingga nanti jadinya apa nih? Jadinya adalah 4X dikurang 10Y sama dengan min 38. Tapi X-nya tadi minus 11 per 3. Ya sudah langsung aja. 4 dikali minus 11 per 3 dikurang 10Y sama dengan minus 38. Dan habis itu kita kerjakan aja kayak biasa gitu. Nah ini kayaknya males banget dikerjakannya. Ini angkanya sudah pecahan-pecahan. Kita lihat kuncinya aja. Di sini kayaknya, oh sama nih X-nya minus 11 per 3 ya. Dan, oh ya ini sama caranya kayak tadi. Dan kita dapat Y-nya 7 per 3. Ya, kita terima aja ya. Jadi Y-nya 7 per 3. Nah, di sini X dikurang Y. Wah, ini angkanya udah susah banget. Kita disuruh kurangi. Hasilnya min 6 gitu. Loh, gimana sih nih? Oh, jawaban PDF salah. Iya benar, harusnya min 6 ya. Ini kayaknya kurang minusnya nih di sini. Nah, tapi ada cara cepatnya nggak ini? Ini kan capek banget kalau kita harus ngerjain kayak gini. Sebenarnya untuk tipe-tipe soal tertentu itu ada cara cepatnya. Nah, cuma untuk soal ini kita nggak bisa pakai cara cepat nih. Nah, cara cepat apa yang saya maksud tadi? Jadi gini, coba kita cek ya di sini ya. Contoh nih, misalnya saya punya soal kayak gini nih. 2X min 3Y sama dengan 11. Kemudian yang satunya lagi nih, 3X plus 2Y sama dengan 5. Ya, sembarang gitu kan ya. Nah, kira-kira misalnya nih, kalau yang saya tanyakan di sini adalah 5X gitu kan, dikurang Y. Kira-kira apakah kita harus cari X sama Y-nya kayak tadi nih? Atau ada cara cepatnya nih? Untuk soal yang tipenya kayak gini. Ada cara cepatnya. Kalau misalnya teman-teman di sini eh, apa ya, intuisinya bagus, ini langsung dijumlahkan aja. Dan kita langsung dapat jawabannya, 5X minnya berapa gitu. Nah, karena coba 2X tambah 3X berapa? 5X gitu kan ya. Kemudian minus 3Y ditambah 2Y, ya itu kan jadinya minus Y gitu kan. Jadi ini minus Y sama dengan 11 tambah 5 yaitu 16. Udah selesai. Tanpa capek-capek kita nyari X dan Y. Bener banget ya? Nah, gitu kira-kira. Jadi emang kadang ada cara cepatnya dan kadang kalau yang soal kayak tadi yang X min-nya nggak jelas ini itu ya agak susah ini dicari gimana ya biar dia X-nya satu doang dan Y-nya bakal jadi min satu, kayaknya bakal ribet gitu. Tapi oke nggak masalah ya. Ini apa namanya itu insight aja bagi teman-teman. Kalau nemu soal kayak gini, usahakan coba kira-kira bisa langsung dijumlahkan atau langsung dikurangi nggak gitu. Kalau bisa ya sudah ngapain kita pakai satu-satu dicari gitu. Oke mantap. Saya coba cek komentar lagi. Siapa tahu ada apa namanya itu. Kak, mungkin nggak operasinya bukan plus tapi minus. Iya, mungkin banget gitu. Nggak masalah gitu. Misalnya ya, kalau soal yang tadi nih, misalnya pas kita kalikan 2, hasilnya itu kayak gini. 2X plus 7Y sama dengan 8. Dan satunya lagi nih, 3X ditambah 7Y sama dengan 11. Maka ini kita kurangi. Jadi, lihat nih Y-nya. Y-nya ini kan sama-sama 7 ya. Dan mereka berdua sama-sama plus. Nah, biar 7Y sama 7Y-nya hilang, kita harus kurangi. Karena kalau kita tambah, ini jadinya plus 14Y. Loh, nggak hilang dia ya kan, malah jadi gede banget. Jadi di sini biar dia hilang, kita kurangi. Nah, sehingga ini jadinya min X, dan ini 8 kurang 11 jadinya min 3. Sehingga X-nya nanti 3. Ya, gitu kira-kira Kak Arini. Ya, oke, mantap banget. Kak, boleh bahas yang kecepatan kereta dan bis nggak ya? Oke, coba kita tes ya yang bis ya. Iya, tadi kayaknya saya sempat ngerjakan juga tuh. Ini udah lumayan lumayan anu nih, lumayan berat nih untuk soalnya. Dan tipe-tipe soal kayak gini nih yang saya dapat nih kemarin di apa namanya itu di SBS. Ada nih kecepatan kayak gini nih. Tapi versi saya itu ada yang lebih ngawur lagi. Nanti saya coba spill ya gimana ngawurnya nih. Coba saya apa namanya itu coba kerjakan yang soal ini nih. Awak, Ruwen, Noel kan udah kuatin. Iya, kenapa? Denganmu. Eh, Lalu bareng kita tahun TK telu. 6 dia dengan TK kelima gitu. 2 tahun.
Oke, sudah Sudah saya mute. Oke, jadi kita coba tes ya, kerjakan soal yang kecepatan bis gitu. Ini gimana gitu kan? Kecepatan sebuah kereta api 50% lebih cepat dibanding dengan kecepatan sebuah bis. Nah, ini kita tulis dulu apa hubungannya antara kecepatan bis dan kecepatan kereta api. Gimana caranya gitu kan? Nah, anggaplah ya kecepatan kereta ini VK gitu, terserah. Ya, ini juga dia pakai VK gitu ya. Nah, kecepatan kereta itu kan 50% lebih cepat dibandingkan kecepatan bis. Nah, kecepatan bis itu berapa sih kecepatan bis? Nggak tahu. Misalin aja VB gitu kan. Nah, karena dia lebih cepat 50%, artinya VB ini kita tambahin aja dengan 50%-nya. Nah, 50%-nya kan 0,5 ya dari VB ya. Jadi ini kecepatan aslinya ditambah dengan 50% kecepatannya. Jadi si VK ini ya sebenarnya VB ditambah 0,5 VB. Karena kalau ini nggak ada nih, artinya kecepatannya si kereta sama dengan kecepatannya si bis. Padahal kan enggak, karena di sini kereta api 50% lebih cepat. Jadi logikanya kecepatan bis yang asli ini kita tambah dengan setengah kecepatannya. Nah, itu maksud dari 50% lebih cepat. Nah, ini jadinya nanti ya 1,5 ya. Karena ingat, kalau nggak ada apa-apa di depannya VB, itu sebenarnya 1 di depannya. Cuma nggak ditulis. Ya. Jadi 1,5 VB. Nah, sama ya dengan yang ada di AI ini ya. Gitu. Nah, sekarang coba kita tes nih. Sebenarnya kalau soal-soal kecepatan kayak gini, saya lebih suka buat apa namanya itu buat gambarnya dulu. Meskipun saya nggak jago gambar, tapi setidaknya sketsa bisa lah ya gitu ya. Nah, jadi di sini A, di sini B, anggaplah gitu. Nah, ini ada jalan nih, nggak tahu jalannya gimana ya. Nah, kemudian jarak dari kota A ke kota B dikasih tahu ini 75, guys. Jadi, ya udah, kita bikin aja jarak dari A ke B ini 75 gitu ya. Nah, ini 75 nih. Nah, kemudian apa lagi? Kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan kota B. Nah, masalahnya kita nggak tahu stasiunnya ini ada di mana. Ya, anggaplah di sini gitu ya. Terserah lah ya kan di mana gitu. Kita nggak tahu. Dan dia berhenti selama 12,5 menit. Ini nih yang bikin jengkel nih. Angkanya nggak enak banget gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang dikasih tahu? Kedua, moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B. Nah, ini keren banget gitu ya. Jadi intinya apa? Waktu yang dibutuhkan oleh si bis dan waktu yang dibutuhkan oleh si kereta itu sama-sama sama-sama ya sekian nggak tahu gitu ya berapa lama mereka nyampe nya. Tapi intinya waktunya kan sama. Artinya apa di sini? Kalau saya tulis ya dalam bentuk matematika ya, waktu yang dibutuhkan oleh si kereta itu sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh si bis. Nah, di sini waktu saya coba misalkan sebagai T, time gitu ya. Nah, di sini V, velocity gitu kan. Memang seringnya gitu. Nah, di sini ini dicampur-campur ini pakai W gitu ya. W waktu, V velocity. Aneh banget. Apa ini maksudnya AI ini? Ya, konsisten gitu. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya Inggris, Indo ya Indo gitu ya. Nah, sekarang coba nih. Apa sih rumus antara kecepatan waktu dan jarak? Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar dulu ya, yang di SD dulu, Jokowi simbolnya. Nah, sekarang udah turun, berubah sekarang menjadi distance, kemudian velocity, dan time. Nah, ini versi yang bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, jadi ini bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, sekarang apa sih T ini ya kan? Waktu itu apa rumusnya? Waktu itu rumusnya kan S dibagi V ya, atau jarak dibagi kecepatan. Ya udah selesai. Di sini tinggal kita cari, kita tinggal bagi aja S per V gitu ya. Jadi ya S-nya si kereta dibagi dengan V-nya si kereta. Udah simple gitu doang gitu kan. Nah, untuk TB-nya sama. Apa sih waktunya si T gitu? Waktunya si B maksudnya. Ya S per V, cuma tinggal dibagi aja di sini ya. Ya S-nya si bis dibagi dengan velocity-nya si bis. Udah gitu toh. Nah, sekarang berapa jaraknya? Ya jaraknya kan sama-sama 75 tadi ya. Ya udah 75 gitu. Per si VK-nya ya udah VK-nya kan nggak tahu gitu ya. Dan SB-nya ya tetap 75 per VB. Nah, apakah ini benar nih? Jawabannya adalah belum, nggak benar.
Karena kita nggak account for 12.5 minutes-nya ini gitu kan. Ingat dia ada stop gitu kan 12,5. Nah, tapi siapa yang stop? Kereta. Jadi waktunya si kereta ini harus nambah. Harus nambah berapa? 12,5 menit. Tambah 12,5. Apakah seperti ini? Benar atau tidak? Salah gitu ya. Karena di sini kita harus ubah dulu ke jam. Kenapa kita harus ubah ke jam? Karena satuan dalam jawabannya itu per jam dia. Jadi ya kenapa nggak kita ubah ke jam dulu? Nah, 12,5 kalau diubah ke jam gimana? Ya udah tinggal dibagi aja sama 60 gitu kan ya. Tapi apakah boleh kita lakukannya nanti aja? Jawabannya boleh banget. Dan memang kita lakukan nanti aja. Nggak usah dulu kita ubah ke jam. Kita biarkan aja dulu dia ke menit gitu, 12,5. Karena 12,5 diubah ke menit juga susah. Kayak mana gitu kan? Kecuali kalau 15 menit, enak, seperempat gitu kan. Nah, 12,5 nggak bisa. Jadi biarkan aja 12,5. Tapi jangan lupa nanti ini diubah ke jam. Oke ya. Oke, sekarang. Oke, ada yang nanya nih Kak Yudia, kenapa kita cari T dulu Kak? Ya karena di sini kita tahu kalau mereka berdua, si bis sama si keretanya itu berangkat dan sampai di waktu yang sama. Artinya cuma itu doang yang dikasih tahu gitu, yang maksudnya yang berharga gitu ya. Waktunya sama. Dan itu informasi yang berharga banget. Makanya di sini TK sama dengan TB. Jadi gitu kira-kira. Dan kemudian dari situ kita edit aja. Bisa nggak diubah T-nya? Dan bisa pakai rumus SVT. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita langsung aja jawab di sini ya. Nah, di sini kita tahu kalau VK ini 1,5 VB. Ya udah, VK-nya ubah aja jadi 1,5 VB. Jadi nanti 75 dibagi 1,5 VB. Ditambah dengan 12,5. Ini komanya pakai koma ya, jangan pakai titik. Ini 75 per VB. Udah deh selesai, kelar ini ya kan. Tinggal kita kerjakan aja ini gimana gitu kan ya. Nah, 75 dibagi 1,5 gimana? Ya, ini harus cepat ngitungnya ya. Ini saya juga nggak terlalu cepat ngitungnya nih. Mungkin ada triknya. Oh, ada triknya nih. Ini kayaknya kita langsung aja apa namanya itu bagi gitu barangkali dengan 2,5. Tapi bakal susah juga ya. Atau diubah ke pecahan juga sebenarnya bisa juga sih 1,5. Seperti kata Kak Fauzah, ya diubah jadi 3/2. Iya bisa juga, benar. Jadi 1,5-nya diubah ke 3/2 gitu. Ya, jadi 3/2 VB ditambah 12,5 sama dengan 75 per VB. Nah, nanti di sini ini kan bisa kita bagi nih 75 sama 3 gitu ya. Ya, 75 dibagi 3 kan 25 gitu. Nah, kemudian nanti yang per 2-nya ini bakal pindah ke atas, tapi jadi perkalian. Ingat tuh ya, jadi kalau misalnya ada 3 dibagi 3/2, contoh misalnya nih. Ini bisa kita coret nih, tapi nanti 2-nya ini naik, gitu. Sehingga dia menjadi 2. Kok bisa gitu? Aneh banget ini di mana logikanya gitu. Coba, bagi teman-teman di sini mungkin sudah tahu ya, kalau pembagian itu, kan sebenarnya bisa ditulis, kalau pecahan itu sebenarnya pembagian. Ini kan sebenarnya bisa tak tulis sebagai 3 dibagi dengan 3/2. Nah, tapi pembagian pecahan itu bisa diubah ke perkalian. Syaratnya apa? Yang belakang ini harus kita balik menjadi 2/3. Sehingga nanti dia akan menjadi 3 dikali dengan 2/3. Di sini tinggal kita coret aja 3-nya, sehingga dia jadi 2. Nah, ini cara anak SD-nya dulu ya. Nah, ini logikanya dari sini gitu. Tapi bagi teman-teman, saran saya ya harus latihan banyak agar bisa langsung. Oh, ini bisa langsung jadi 2. Gitu kira-kira. Nah, sekarang ini akan menjadi 50 ya berarti ya. Sehingga nanti 50 per VB tambah 12,5 sama dengan 75 per VB. Udah deh, selesai. Ya kan? Ini kita apakan? Gitu. Sebenarnya kalau mau yang enak ya, langsung aja ini dibagi dengan 12,5 sebenarnya, biar nggak ada lagi pecahan-pecahan gitu. Ini bisa loh langsung kita bagi dengan 12,5, asal teman-teman paham gitu, gimana pembagian dengan 12,5. Ada triknya, ini triknya nih, ini yang keren banget nih. Jadi 12,5 ini sebenarnya itu kan hasil dari 25 dibagi 2, ya kan? Jadi
50 itu bisa kita pecah jadi 25 sama 25. Logikanya kan gitu. Tapi 25 bisa lagi dipecah jadi 12,5. Artinya 50 dibagi dengan 12,5 itu nanti bakal jadi 4. 12,5-nya ada 4 nanti. Berarti 50 kalau kita bagi dengan 12,5 hasilnya akan jadi 4. Jadi ini bakal menjadi 4 per VB ditambah dengan 1 sama dengan, nah ini sama 75, ya kan? Nah 75 itu kan 25-nya ada 3. Nah, dan setiap 25 itu bisa dipecah jadi 12,5. Ya udah 2 kali 3 berarti kan? Dan itu hasilnya adalah 6 per VB. Ya, kira-kira gitu. Kalau misalnya pengen disederhanakan dulu angkanya ya. Dan Kak Vina bener banget. Kenapa gak dipindah ruas aja Kak? Ini bener banget. Ini nanti kita akan pindah ruas. Tapi ngelihat angkanya aja sudah membosankan gitu kan. Jadi di sini saya memutuskan untuk menyederhanakan dulu angkanya biar enak nanti untuk dikerjakan. Nah, kira-kira gitu. Oke, udah ini tinggal kita kerjakan gitu kan ya. Ini kita pindah ruas. Atau nggak usah dipindah ruas sebenarnya. Ini kita kali VB aja gitu. Artinya VB-nya biar nongolnya ke atas gitu. Biar enak gitu kan ya. Nah, coba, apa yang terjadi kalau kita kali VB? 4 per VB, ya VB-nya hilang gitu kan. Ditambah 1 kali VB, ya VB gitu kan. Kemudian 6 per VB dikali VB, ya VB gitu. Tapi jangan lupa 6-nya gitu. Salah, kok VB gitu ya. Maksudnya 6 per VB dikali VB, VB-nya kecoret, sisanya 6. Itu maksud saya tadi. Udah, 4-nya pindah ke kanan, jadi VB-nya hasilnya adalah 2. Nah, kira-kira gitu cara yang enak gitu menurut saya ya untuk soal ini gitu. Apakah boleh langsung kita edit, langsung kita pindah ruas dari awal? Ya nggak masalah sebenarnya kalau mau pindah ruas dari awal gitu. Tapi bakal susah banget nantinya gitu ya. Jadi di sini kita apa sederhanakan dulu angka-angkanya dan itu adalah step pertama yang harus kita lakukan nanti gitu. Ini adalah step pertama yang harus kita lakukan pas apa namanya itu pas ngerjain soal-soal bertipe persamaan kayak gini. Usahakan angkanya enak dulu baru kita apa-apain belakangannya gitu. Nah, benar banget Kak James, memang ini masih kilometer per menit. Jadi kita harus jadikan ke kilometer per jam. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal ya. Hati-hati dengan satuan. Tadi saya sudah ngasih info kalau ini hitungannya masih dalam menit. Jadi, dua ini satuannya sebenarnya kilometer per menit. Karena kan tadi memang kita ngitungnya per menit ya. Jadi, kita apalkan lagi selanjutnya, ya kita ubah ke jam. Nah, gimana caranya kita ubah ke jam? Ya udah, cara yang enak nih menurut saya kayak gini. 2 kilometer per menit itu kan sama aja kayak 2 kilometer setiap 1 menit. Gitu kan ya. Nah, sekarang menit ke jam. Kita apakan? Kali 60. Ngawur banget. Dibagi 60. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 2 kilometer per 1/60 jam. Nah, ini ingat loh ya, kalau ada bentuk kayak gini, itu sama aja kayak 2 dikali 60 per 1. Per satunya nggak ngefek gitu ya. Jadi nanti 120 kilometer per jam. Udah selesai gitu. Simpel ya. 12,5 bisa disederhanakan dari seperempat, Kak. Tapi seperempat jam itu 15 menit. Iya, benar banget Kak Fauza. Iya, terima kasih sudah klarifikasi duluan ya. Berarti kakaknya pakai aplikasi apa ya nulis-nulis itu? OneNote. Iya, jadi saya pakai OneNote nih. Iya, ya Kak James ya tadi sudah saya coba jawab ya. Kak ada cara cepatnya nggak ya Kak? Iya ini sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah kalau langsung tahu gimana caranya kita mengubah bentuk yang seperti ini gitu. Bahkan sebenarnya ya kalau misalnya hitung-hitungannya lumayan cepat gitu. Ini dari step ini nih itu bisa langsung ke step ini sebenarnya. Ya kalau bisa cepat gitu kan. Ya ini caranya langsung kita bagi aja dengan 12,5 gitu. Dan kalau misalnya kita bagi dengan 12,5 kalau langsung tahu nih, oh ini 6 per VB ditambah 1 sama dengan 6 per VB, itu bakal cepet banget gitu. Tapi di sini kan ya kan kita masih belajar sama-sama ya. Jadi memang saya jabarkan gitu. Memang kelihatannya kayak oh dijabarin jadi lama banget ini kakaknya memang bodoh atau gimana. Tenang guys. Ini sebenarnya bisa cepet kalau kita bisa cepet gitu ya kan. Menurunkan dari 75 per VK tambah 12,5 sama dengan 75 per VB langsung turun ke bawah gitu. Kira-kira. Nah, cuma karena kita semua masih belajar jadi saya jabarkan di sini. Jadi seolah-olah caranya panjang banget gitu ya.
Padahal sebenarnya bisa bisa sederhana, bisa simple banget. Ya lagi-lagi kuncinya adalah di banyak latihan gitu. Oke, mantap. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ini jam berapa nih? Gak apa Kak, jabarkan aja kan memang aljabar gitu. Iya benar banget gitu. Aljabar, jabarkan gitu. Satuan kilometer per menit ditahu dari mana Kak? Iya, karena tadi kan TK ini kan kita hitungnya per menit. Karena 12,5 di sini. 12,5 itu kan dari menit. Nah, jadi satuannya saya tahu dari kilometer per menit. Nah, terus kilometernya dari mana gitu? Simple. 75 nih. Ini 75 ini apa gitu? Ya, 75 kan jarak. Jaraknya apa? Kilometer. Nih, kilometer di sini. Maka satuan di dalam sini itu kilometer per menit untuk V, ya kan? Satu soal panjang banget. Ya sebenarnya bisa simple, guys. Tenang aja. Bisa simple kalau apa namanya itu ngitungnya cepat gitu. Kalau ngitungnya cepat sebenarnya bisa simple. Ini memang panjang karena saya jabarkan semuanya gitu. Oke, apalagi yang silakan yang mau ditanyakan lagi? Ini apa lagi nih? Oh, udah 1 jam ya kita berlalu ya. Mungkin satu soal lagi deh, barangkali sebelum saya serahkan ke Kak apa? Lupa, Kak Santi ya. Satu soal maksimal 1,3 menit ya. Tenang guys, ini nggak usah semuanya dijawab juga nggak masalah ya. Saya juga dulu ada beberapa yang nggak dijawab kok. Tenang aja. Oh, tapi sekarang batch yang satu kemarin aja makin ngawur ya. Apa namanya itu? Passing grade-nya makin ngawur nih. Wah, nggak tahu ya. Ini teman-teman banyak berdoa aja ini karena memang zaman kita nggak sama. Ini makin susah ini ngawur ini ya. Jadi apa namanya itu soal-soalnya mungkin sama aja nih tingkat kesulitannya. Tapi passing grade-nya dinaikin gitu. Wah, ngawur gitu. Gimana? Kak, yang akar minus dong. Akar minus gimana, guys? Akar minus yang mana akar minus? Yang ini. Akar minus, akar minus gimana akar minus? Gimana ya akar minus? Atau kayaknya saya tahu nih yang mana nih. Kayaknya yang ini nih. Mana ya? Oh, oh, yang tahu yang mana ya akar minus. Yang ini. Ini juga lumayan susah sih. eh oh ya 2 plus akar 3 ya. Oke, 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 oke. Jadi ini ada cara cepatnya nih. Kalau ini ada cara cepatnya gitu ya. Tapi bagi teman-teman apa namanya itu yang belum tahu cara cepatnya, ini ini simpel banget cara cepatnya. Jadi ini mirip dengan cara kita ngerjain soal yang nomor mana nih? Yang mana ini? Yang mana ini? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini banyak banget soalnya nih. Bikin pusing aja nih. Yang mana ya? Ini triknya mirip banget dengan soal nomor 34. Jadi triknya mirip banget dengan soal nomor 34. Jadi bagi teman-teman nih, ini trik yang lumayan sering dipakai di aljabar ya. Jadi X tambah Y kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Sehingga nanti 2XY-nya ini bisa kita pindah ke kiri. Sehingga nanti jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y kuadrat tapi dikurang dengan 2XY. Nah ini adalah trik yang sering dipakai nih. Ini trik manjur ya ini ya. Ini harus harus di apa namanya itu harus diingat nih. Dan trik ini bisa kita gunakan untuk mempercepat perhitungan nomor 36. Caranya gimana? Oke, coba kita tes ya, jawab ya. Jadi nomor 36 itu kan dia intinya itu bentuknya kayak gini nih. 2 plus akar 3 dibagi 2 min akar 3. Ditambah dengan 2 min akar 3 dibagi dengan 2 plus akar 3 nih. Nah, cara ngerjain soal kayak gini, kalau ada pecahan nih, ini kan sebenarnya A per B ditambah C per D. Intinya kan gini bentuknya ya. Ini sebenarnya bisa kita langsung aja kali silang, guys. Ini kalau kita kali silang, jadinya adalah AD. Ini kok sama dengannya 2 nih. Sama dengan AD. Jadi A sama D-nya ini kita kali. Kemudian B sama C-nya juga kita kali. Tapi nanti ditambahin. Tambah BC dibagi dengan apa nih? B sama D. Kita kalikan nih. Jadi B sama D kalau kita kalikan jadinya BD. Nah dan ini kita terapkan di soal ini.
Jadi 2 plus akar 3 ini kita kalikan dengan 2 plus akar 3. Ya jadinya kan 2 plus akar 3 kuadrat ya. Jadi nanti 2 plus akar 3 kuadrat. Nah kemudian ditambah, karena tengahnya tambah nih. Ini kita kalikan nih 2 min akar 3. Jadinya ya 2 min akar 3 pangkat 2. Udah gitu dong. Kemudian yang bawah, ini jadinya apa? 2 minus akar 3 dikali dengan 2 plus akar 3. Wah, simpel banget ya. Wah, tapi kok bentuknya jadi lebih ribet nih? Mungkin ada yang komen nih. Tenang. Ini bentuk spesial banget, guys. Karena bentuk-bentuk ini itu ada rumus cepatnya. Contohnya yang bawah nih. Yang bawah ini ada rumus cepatnya. Saya tulis di sini nih mungkin ya. Saya recap semua rumus-rumus cepat yang mungkin harus ditahu nih. Jadi rumus cepat yang pertama ini tadi. Kemudian rumus cepat yang kedua adalah X dikurang Y dikali dengan X tambah Y. Ini sama aja kayak X kuadrat dikurang Y kuadrat. Simple. Kok bisa? Ya jabarin aja. Ini kalau dijabarin, nanti yang tengah itu bakal hilang, sehingga sisanya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Pakai sifat distributif. Tadi sempat ada yang mention gitu. Nah, coba sekarang. Yang bawah dulu kita fokusin ya. Yang bawah ini kan bentuknya A min B atau X min Y dikali dengan X plus Y gitu ya. Oke, pakai X aja deh mungkin ya. Ini kan bentuknya X min Y dikali X plus Y nih. Nah, X-nya apa di sini X-nya? X-nya 2. 2 kalau kita kuadratin jadinya apa? 4. Sehingga yang bawah itu jadinya 4. Dikurang, ya kan? Karena di sini kurang nih. Apa? Y kuadrat. Nah, Y-nya apa Y-nya? Y-nya adalah akar 3. Akar 3 dikuadratin 3, ya kan? Lah, berarti yang bawah 1 dong. 4 kurang 3. Iya, yang bawah 1. Nggak usah ditulis gitu. Nah, tinggal yang atas gimana? Nah, ada dua cara di sini. Yang pertama, kalian bisa jabarkan ini masing-masing. Tapi, kayaknya bakal capek banget kalau dijabarin. Sehingga ada rumus cepatnya lagi. Pakai yang pertama. X kuadrat tambah Y kuadrat itu bisa kita langsung jadikan X plus Y kuadrat min 2XY. Nah, di sini X-nya apa, Y-nya apa? Nah, beda dengan tadi nih. Kalau tadi X-nya 2, Y-nya 3. Nah, sekarang X-nya itu adalah ini semuanya nih. Dan ini semua adalah Y-nya. Gitu. Ya kan? Karena X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kita memang paksa biar bentuknya itu semirip mungkin dengan ini. Gitu. Jadi X-nya mau seribet apapun nggak masalah gitu. Nah, sekarang X tambah Y apa? Ya 2 ditambah akar 3 ditambah dengan 2 min akar 3, akar 3-nya bakal hilang. Karena yang satu plus, yang satu min. Kalau ditambah, hilang dia. Sisanya adalah 2 tambah 2. Hasilnya berapa? 4. Jadi nanti yang atas ini jadinya 4 kuadrat penjumlahannya. Yang X tambah Y ya. Kemudian yang XY gimana? Nah yang XY itu kan 2 plus akar 3 dikali dengan 2 minus akar 3. Dan tadi kita sudah tahu itu 1 sebenarnya. Ya kan? Ya sudah. Jadi 4 kuadrat dikurang 2 dikali XY. Dan XY tadi 1. Selesai deh. 4 kuadrat 16. 16 dikurang 2, 14. Jadi 14 per 1. Jawabannya 14. Wow, simple banget gitu. Iya, memang simple banget. Jadi jawabannya adalah 14. Oke ya. Mantap ya. Sifat kuadrat. Yes, benar banget. Bisa dimisalkan 2-nya X, akar 3-nya Y. Benar banget. Oke, mantap. Oke, mungkin dari saya mungkin cukup dulu ya. Ini barangkali ini sudah 1 jam nih. Jadi gantian dengan Kak Santi. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut lagi, silakan di kolom komentar tanya aja ya. Nanti saya coba jawab lewat kolom komentar nih. XY1 tadi dari mana Kak? Oke, jadi XY itu apa sih XY yang di atas ya? Itu kan 2 plus akar 3 dikali dengan 2 minus akar 3 tuh. Lah, itu kan sama aja kayak yang di bawah nih. Dan tadi sudah kita tahu nilainya adalah 1. Nah, kira-kira dari situ sebenarnya XY-nya 1. Karena sama. Kok atasnya minus 2? Iya, dari rumus ya. Rumusnya kan minus 2XY. Ya udah, jadi minus 2, tapi XY. XY-nya apa? Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan, nilainya adalah 1. Nah, kira-kira gitu, Kak Dita. Oke, mantap. Oke, mungkin itu dulu ya untuk dari saya ya. Silakan kepada Kak Santi, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke.
Aku izin share screen ya. Aku di pengenalan verbal. Tadi sih kalau dari chat yang mana nih? Hilang. Itu share screen udah kelihatan ya. Tadi ada yang nanya tentang kumis ya. Yang ku inget sih. Baru ku inget. Ya. Nih, nomor 10 kalau di saya. Orang yang berkumis belum tentu galak. Orang galak belum tentu orang tua. Yanto mempunyai kumis. Eh, ini gimana ya? Kalau aku biasanya, ini kan berarti kondisinya yang pertama punya kumis. Terus belum tentu dia galak gitu. Terus karena di sini yang kondisi keduanya itu orang galaknya muncul kedua kali gitu. Orang galak tapi juga belum tentu orang tua. Nah, si Yanto ini punya kumis, berarti kan si Yanto ini punya kumis dan berarti dia belum tentu galak dan juga belum tentu dia orang belum karena belum tentu galak. Aku nggak tahu di pilihannya ada apa aja, tapi kalau di sini memang jawabannya yaitu Yanto belum tentu galak karena ya si Yanto paling tepatnya memang si Yanto ini belum tentu galak gitu. Paling tepatnya ya. Kalau belum tentu orang tua karena kita nggak tahu si Yanto itu sebenarnya galak atau enggak gitu. Jadi belum tentu itu kan antara iya dan tidak. Jadi tidak bisa memberikan kesimpulan belum tentu orang tua. Jadi yang pasti adalah Yanto belum tentu galak kayak gitu. Oke, dua sih. Kelihatan nggak sih share screen-nya? Oke. Terus apakah ada lagi yang lain yang ingin bertanya terkait jika bencana kekeringan? Bencana kekeringan. Bentar ya. Bencana kekeringan itu di mana nih? It's, nggak ada ya mana di atas. Bencana kekeringan. Oh ini, jika bencana kekeringan melanda, maka pasokan air berkurang. Bencana kekeringan melanda atau panen tidak meningkat. Ini emang pakai silogisme matematika. Jika P, gitu ya, P maka Q gitu kan. Nah, di sini si P-nya bencana kekeringan. Terus bencana kekeringan melanda. Terus makanya adalah si Q-nya si pasokan air jadi berkurang gitu. Bencana kekeringan melanda atau panen tidak meningkat. Nah, bagaimana kesimpulannya gitu kan? Oh, terus main-main. Apa? Bencana kekeringan. Oh, kesedak enggak? Ya wis, mandek sih weh. Nah, di sini kalau dari penjelasannya si AI, jika P maka Q atau P atau min R. Nah, P-nya ini kan bencana kekeringan tadi nih. Terus atau dengan ini apa? Dia huruf U gitu ya, karena atau dari kata belakangnya kalau dan itu dia begini. Itu sebutnya gabungan. Panen tidak meningkat gitu ya. Anggaplah ini variabel baru jadi min R. Bagaimana kesimpulannya? Jika P benar, maka Q benar. Di sini tulisannya kan, jika min R benar, maka min R juga benar. Jadi kesimpulannya adalah Q atau min R. Biasa soalnya kan itu ada kalau digabungin. Bentar ya, aku lihat dulu contekan logika matematika. Aku juga lupa nih. Matematika, P maka Q
N atau tabel kebenaran. Mana ya Anda? Oh, jadi kalau P maka Q itu juga sama dengan min P atau I. Jadi di sini makanya dia si min P atau I gitu kan. Nah, min P berarti kan bencana kekeringan tidak melanda. Terus Q-nya tetap pasokan air berkurang gitu ya. Nah, P atau min R yang kedua, P atau min R gitu. Di sini berarti kan kalau kayak di apa ya, ini kayak di istilahnya dihilangkan. Maksudnya jadi kesimpulan kalau bencana dia kan kalau bencana kekeringan tidak melanda, maksudnya tidak meningkat. Oh, agak bingung sih. Tidak tumbuh. Bentar. Wait. Bentar ya. Mana sih chatnya tadi gue ulang lagi. Jadi Minki. Oh iya benar-benar. Thank you. Jadi ya kan atau jika maka bisa dibalik ya. Jadi jika Minki maka tadi coba mana? Minki jadi maka min P gitu ya. Min P maka si apa namanya? Nah, terus tapi ini kan min P. Pasokan air tidak berkurang. Min P atau Q. Aku mau mencoret si P-nya, tapi gimana ya cara gampangnya? Jujur, aku tuh memang agak lemah kalau di logika matematika ini. Soalnya biasanya aku kayak ya udah kayak nyambungin si kalimatnya aja, jadi nggak pakai tabel. Biasanya seperti itu. Bentar ya, aku sambil cari contekannya yang tadi balik. P atau Q, P, P atau Q, P atau Q. Atau Kak Angga ada bisa bantuan gak Kak? Aku jujur kalau logika matematika ini aku bingung. Komplikasi. Yuk, dulu deh. Terus lagi. P maka Q terus P atau min R. Nah, di sini aku nggak tahu pilihannya, tapi ini kan bisa juga tadi diubah jadi bentuk atau itu menjadi ini ya, bentuk ataunya tadi. Soalnya dia maunya jadi bentuk atau bawahnya. P maka Q, P atau min Q. P, kok atau dan ya, sorry. P atau min Q. P atau P dan min Q. P dan min Q. Min Q. Bukan nggak kurang premis sih. Mungkin di sini panen dan padi ini dianggap satu hal yang sama gitu ya. Karena si panennya itu, ya padi itu termasuk panen. Tapi atau juga mungkin, aku nggak tahu ya, atau salah
Di bank soal ada 3 totalnya. P maka Q min P atau Q, ya. Coret-coret P, jadi min P dan min P, jadi Q atau R. Ya, bisa juga. Kalau memang ada 3 sih, sebenarnya lebih. Lagi coba cari soalnya. Oke. Kalau ada soalnya, boleh ya. Soalnya agak bingung sih, tiba-tiba kok ini atau di sini. Tapi kalau ini kan P maka Q, jika P maka diubah, dia bisa diubah jadi P dan Q, atau dia juga diubah menjadi P maka P maka Q sama dengan P min P jadi atau Q. Nah, di sini P atau in R, itu ya, atau R lah gitu anggapan. Bencana pasokan air berkurang atau padi tidak tumbuh. Iya, jadi ini sebenarnya kan jadi mencoret si P-nya. Ini P-nya ini. P-nya ini bisa kecoret. Tapi sebenarnya harusnya dalam bentuk yang sama sih. Kalau dalam bentuk yang sama tuh bisa menghilangkan. Sebenarnya kalau dalam bentuk yang tidak sama, seharusnya tidak bisa menghilangkan, seingatku ya. Karena kan biasa kan P maka Q, terus Q maka R. Kan ini langsung hilang nih. Ya, makinya jadi P maka R gitu kan. Tahuku harus dalam bentuk, nggak boleh min gitu. Makanya tadi kalau tidak dalam bentuk min, makanya kan di sini sebenarnya P dan min Q gitu. Nah, tapi ini tandanya beda, bukan atau gitu kan. Berarti sebenarnya kan ini masih ada sisa, ada minnya. Min Q, ya memang tadi lagi coba cari soalnya. Nah, ada soal ini. Bentar. Nih soalnya. Siap. Aku bentar screenshot dulu. Kita ganti share aja deh. Mana tadi ini? Nah, tadi ini katanya soalnya dilema 2 arah gitu ya. Jika bencana kekeringan melanda, maka pasokan air berkurang. Jika padi tumbuh subur, maka panen meningkat gitu. Bencana kekeringan melanda atau panen tidak meningkat. Nah, dari premis 1 ke premis 2 gitu kan. Oh, ini sih. Jika maka panen meningkat. Nah, di sini bencana kekeringan melanda itu bisa menghapus jadi si P maka pasokan air berkurang ini ya. Jadi pada premis 1 dengan premis 3. Di sini P maka Q. Di sini padi tumbuh subur, panen meningkat. Oke, ini bentar. Berarti ini R anggap aja, maka S. Nah, di sini bencana kekeringan melanda P atau panen tidak meningkat. Berarti dia minus S. Nah, tadi kalau P maka Q, maka kan tadi kalau sorry, atau kan terbalik. Ini titiknya atau gini. Nah, tadi kan di sini kalau atau jadi atau implikasi P simbol negasi. Mana sih? Diubah jadi P maka Q
5 kaki itu sama dengan nah, nah, P maka Q, R maka S, P atau R, Q atau S. Ah, ntar pencet yang lain. Ini logika matematikanya mana ya? Nah, P maka Q sama dengan Q maka min P atau Q. Ada rekamannya. Nah, ini jadi kan min P atau sorry, mana min P atau mana lagi dia? Nih, min P atau 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 Q. Atau Q ini kan atau S, min S. Nah, ini min P dengan kalau kita supaya P-nya jadi positif gitu ya. Ini kan tinggal P atau min Q gitu. Nah, dari sini dengan P ini maka ini jadi gimana sih? Ini bisa deh. Ya udah dari sini aja min P. Jadi min P bencana kekeringan tidak melanda atau pasokan air berkurang gitu ya. Nah, di sini bencana kekeringan melanda atau panennya tidak meningkat gitu. Ini R-nya kalau sini ekuivalen min R atau S. Mana sih? Kaki R maka S terus P atau min S. Karena kekeringan maka atau padi tidak tumbuh subur, pasokan airnya berkurang atau P maka Q, R maka S, P atau R, jadinya hasilnya kesimpulannya nanti si R-nya atau jadinya Q atau S. Atau S. Saya boleh dijelasin nggak? Kak Nur Fitri deh yang jawab ini. Boleh dijelasin nggak? P maka Q, R maka S, P atau R, jadinya hasilnya Q atau S. Ya, ini soalnya udah jadi yang
revisi premis 3 kombinasi ponen dan tolen dari premis 1 dan 2 ya. Iya. Ini kan sebenarnya min P. Sorry. Min P. Min P atau min Q. Oke. Min R atau S. Nah, karena ditahunya min S berarti jadi dan R plus. Bingung. Mana nih? Oke. Premis P dan min R. Min P maka min R. Premis 1 P R dengan P. R maka Q dan R. P maka Q, R maka S. P atau min S. Oh ya, min P. Oh iya, sorry. Thank you. Ini diubah bentuknya jadi min P. Mana tadi? Yang ini. Min P maka min S. Oh ya, S-nya biasa, tetap aja biasa ya, karena tidak meningkat. Ini hapus. Jadi ini min P, maka min S gitu. Jadi bencana kegagalan melanda, panen tidak meningkat gitu ya. Atau ini. Terus makanya jadi bisa diubah lagi. P, maka S. Makanya jadi ini bisa coret R sama S itu belakangnya. Terus dibalik P sama S sama dengan P. Ya, ini kayaknya di soal TO-nya kurang premis. Jadi seharusnya ada 3 premis. Biar lebih jelas gitu loh. Apa jadi lebih jelas. Tuh. Oke, sesuai penjelasan Kak Agnes. Thank you Kak Agnes. Maaf ya. Ada yang mau bertanya lagi soal lain? Oke, kalau Kak Siva gimana jawabannya? Ntar share screen. Sorry. Dah. Oke. Kalau 2 premis, tadi kan premis 2-nya P atau min R. Sama dengan min P min R. Maka juga R maka P. Maka RP. Oh iya. Thank you. Kalau ini cuma 2 premis dari Kak Siva itu. Jadi P. Mana? Sorry. P maka R. Maka R. Bentar ya. P atau min R. Sorry. Premis 2. Ini P atau min R, sorry. Terus habis itu sama ekuivalen dengan min P, maka min R. Nah, terus ini kan bisa juga sama aja dengan R maka P. Dari yang premis 1, P maka Q, terus R maka P, maka jadi di sini R menuju ke R-nya maka R, sorry, jika R maka Q. Nah, itu R maka Q ekuivalen juga dengan min Q, min R gitu ya. Atau juga Q
atau min R. Maka jawabannya si pasokan air berkurang, maka panennya tidak meningkat. Gitu. Padi tidak tumbuh subur. Oke, ada soal lagi yang mau ditanya? Kak, kita coba recall dari yang pertama gitu ya. Kan kalau nilai IELTS Jose lebih tinggi, ini tinggal di teman-teman bikin perbandingan aja gitu ya. Ini Aaron gitu ya, AA lebih rendah dibanding si Jose gitu. Terus tapi lebih rendah dibanding Carmelo. Terus nilai IELTS Robin lebih rendah dibanding Jose, tapi lebih tinggi dibanding Aaron. Berarti si Robin ada di sini. Robin lebih rendah dibanding Jose, tapi lebih tinggi dibanding Aaron. Berarti dia di sini. Nah, nilai IELTS Derek lebih tinggi dibanding Aaron dan Robin. Berarti si Derek ini lebih tinggi gitu ya. Berarti urutannya Derek, Jose, Aaron. Jose lebih tinggi. Aaron. Oh sorry, Camelonya kelewat. Salah baca. Lebih rendah dibanding Camelo. Si Jose ini lebih rendah dibanding Camelo. Berarti di sini si Camelonya. Jadi Derek, Camelo, terus Jose. Robin lebih rendah daripada Jose dibanding Aaron. Kayak gitu. Oke, terus kalau nomor 2, semua orang yang hobi membaca tahan berjam-jam di depan buku. Sebagian mahasiswa tidak tahan berjam-jam di depan buku. Kalau ada semua dan sebagian, berarti kemungkinan besar jawabannya itu adalah sebagian. Nah, kondisi yang pertama itu tahan berjam-jam. Jadi, tapi si mahasiswa ini tidak tahan berjam-jam. Berarti kan dia sebagian mahasiswa, berarti kemungkinan besar tidak hobi membaca gitu. Karena dia jadi premis negatifnya gitu. Oke, terus lanjut lagi, ada lagi kayak yang mau tanya. Nomor 3 ini udah sesuai sih, masinis kan dia yang mengemudikan kereta api. Berarti kalau supir itu ya mobil kayak gitu. Senapan digunakan untuk berburu, perangkap untuk digunakan apa? Menangkap. Beras jadi nasi goreng, bisa dimasak jadi nasi goreng. Kalau kayu ya jadi kursi tamu kayak gitu. Ini tadi bencana kekeringan sudah, penyakit patologi syaraf. Nah, penyakit itu ilmunya apa? Ya, patologi. Kalau syaraf itu neurologi. Terus es air jadi apa gitu kan? Es ke air itu kan dia proses perubahan wujud gitu ya. Jadi dia menguap karena suatu hal yang panasan. Kalau air dipanasin tuh jadi apa? Menguap kayak gitu. Undang-undang revisi, undang-undang itu eh, kalau diubah apa bahasanya apa? Revisi. Jadi kalau rumah diubah jadi renovasi. Tadi ini udah semua penduduk miskin ditanggung biaya berobatnya oleh pemerintah. Pak Somad membayar sendiri biaya pengobatannya. Nah, berarti si Pak Somad bukan termasuk penduduk miskin. Karena kan ini semua penduduk miskin ditanggung biaya berobatnya oleh pemerintah. Nah, si Pak Somad bayar sendiri. Berarti kan dia bukan penduduk miskin. Kayak gitu aja. Ini by logic aja sih, nggak perlu pakai semesta atau premis gitu ya. Kalau yang tadi mungkin pakai premis. Nah, ini umur Warkel 30 tahun, setengah dari umur Batum. Michael 5 tahun lebih muda dari Batum dan 2 tahun lebih tua dari Jefferson. Umur Jefferson adalah, ini sesuai sih, apa namanya, kalau awalannya gitu ya, Walkernya 30 tahun gitu. Setengah dari umur Batum, berarti umur Batumnya kan 15. Nah, Michael 5 tahun lebih muda, berarti si Michaelnya, sorry, Walker 30 tahun setengah dari umur Batum. Berarti si Batumnya 2 kalinya umur Walker, yaitu 60. 6, nah, Michael 5 tahun lebih muda daripada Batum. Berarti dikurangi 5 tahun, Michael 55 tahun. Terus 2 tahun lebih tua dari Jefferson. Nah, Jefferson berarti 53. Kayak gitu. Langsung aja.
Oke, lanjut 13 diameter lingkaran, diagonal itu. Nah, ini di sini apa? Diameter itu membagi si lingkaran, si diagonal itu membagi segi 4 atau juga bisa juga kalau ada persegi panjang juga bisa. Terus pesawat, terus sepeda motor ini aku nggak tahu pilihannya. Jadi ya kalau ada pilihannya after dan bensin, ya benar karena bahan bakarnya apa. Terus air kapal pelabuhan. Ini air media kita di air pakai apa? Pakai kapal. Terus kita eh, tempat berhentinya di mana gitu. Nah, paling cocok ya ini kalau ada udara, pesawat, dan bandara. Tidak ada satupun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Semua karyawan kontrak adalah satpam gitu ya. Nah, berarti karena tidak ada satupun karyawan kontrak, berarti kan semua karyawan kontrak ini nggak boleh apa nggak boleh mengambil cuti dengan kata lainnya gitu ya. Berarti semua karyawan kontrak ini terus satpam, berarti si satpam itu nggak boleh ngambil cuti sama sekali. Jika musim hujan, maka penjualan mie rebus meningkat, penjualan mie rebus menurun. Nah, ini kan udah negatifnya, berarti tidak musim hujan. Kayak gitu langsung. Lampu gelap makanan. Nah, lampu ini menerangi apa kegelapan. Kalau makanan itu kita dari solusi untuk apa? Ya, mengatasi. Lampu mengatasi gelap, makanan untuk mengatasi lapar. Jika penerbangan dalam jarak jauh, maka Garuda Indonesia memberikan makanan berat. Garuda Indonesia tidak memberikan makanan berat. Nah, berarti kan penerbangannya tidak dalam jarak jauh. Kayak gitu aja langsung negatif. Terus piramid atau Mesir gitu ya. Piramid itu ada di Mesir, Borobudur ada di Indonesia. Ini ada yang bertanya untuk nilai aman TBS. Ya, amannya sih kira-kira di atas 200 karena itu hampir setengahnya ya gitu. Jadi amannya harus di atas setengahnya, minimal. Terus manusia ada otak, terus komputer. Nah, manusia ini, pusat kendalinya di otak. Kalau komputer pakai apa? Prosesor, kayak gitu. Udah benar sih AI-nya. Nah, terus semua WNI yang berusia 17 tahun wajib memiliki KTP. Semua orang yang memiliki KTP tercatat sebagai pemilih saat pemilu. Nah, berarti kan yang WNI ini yang berusia 17 tahun yang sudah memiliki KTP, dia berarti dia tercatat sebagai pemilih saat pemilu gitu. Jadi ini P maka Q maka R. Maka jadi jawaban jika P maka R. Semua WNI yang berusia 17 tahun tercatat sebagai pemilih saat pemilu. Singa, ular, buaya. Gitu ya. Ayam, kucing. Singa, hewan buas. Terus ini penjelasannya apa? Hewan jinak. Oh, ini di sini dia hewan buas semua gitu ya. Di sini hewannya jinak gitu ya. Jadi paling tepatnya kalau ada pilihannya kelinci ya kelinci gitu. Kak Jana ini sampai jam berapa ya? Ada Kak Jana apa ada yang Ada. kakak? Oke, Bebas Kak, kalau sudah dicukupkan juga dari teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lain, oke. Kalau mau tanya apa? Yang lain juga boleh sih. Maksudnya kalau mau apa? Kalau yang ada yang mau tanya di kuantitatif ya. penalaran kuantitatif juga nggak apa-apa. Maksudnya aku bisa. Tetapi Mm-mm. kalau tadi verbal ya dari AI-nya udah cukup. Kalau premis ya seperti itu. Nomor 59-nya ini apa? Nomor 59 soal apa? Soalnya ini beda soalnya. Takutnya yang dipegang sama Kak Mardiana sama aku nanti beda. Kak Foni masih ada pernah pemecahan masalah impor udang ke negara-negara. Teks impor udang. Sebentar ya, berarti ke bawah ya. Pemecahan masalah teks impor udang. Ini corona, kelapa sawit, bakat minat, kelapa sawit lagi. Ini alam bencana. Oh ini ya, jumlah udang yang diimpor Jepang gitu.
Yang pertanyaan kesimpulan. Jawaban Anda. Kesimpulan tuh, ini kan maksudnya kalau benar boleh dikasih jempol gitu atau apa? Sepertinya ini ya, kesimpulan isi tabel tersebut yang tepat. Jujur karena aku nggak tahu pilihannya, jadi ini aku sambil baca dulu ya. Teks berikut sepanjang 4 tahun ini produksi Indonesia masih menguasai pasar Jepang. Udang Indonesia masih menguasai pasar Jepang, iya. Volume ekspor udang Indonesia memang masih paling tinggi ke negeri matahari. Volume dari tahun ke tahun mengalami penurunan, iya. Vietnam semakin melejit, tapi 2019 dia padahal turun. Pilihannya apa aja ya sebenarnya? Ekspor udang dari beberapa negara selalu stabil dari tahun 2016 sampai tahun 2000. Ini kan stabil tapi tiba-tiba turun. Ini juga stabil terus turun, turun, turun. Oh iya. Nah, pilihan lainnya apa ya? Ada nggak ya? Oke, thank you Kak Airin. AI-nya juga salah ini. Karena tabel menunjukkan ekspor udang dari beberapa negara relatif tidak mengalami lonjakan atau penurunan ekstrim. Cenderung stabil dalam rentang. Kalau dari 2016 sampai 18 sih, ya benar. Kalau 2019 turun semua. 19 sampai- Udah aku kirim ya Kak di chat. Oke, siap. Ekspor udang dari beberapa negara ke Jepang mengalami kenaikan yang tajam. Udang yang berbagai negara tak ada tahun. Nah, kayaknya ini mungkin salah kunci jawaban aja kali ya harusnya. Yang B ini nih. Mungkin salah salah jawaban, salah kunci jawaban aja. Yang tepat memang yang udang yang diimpor dari Jepang, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Tuh. Mungkin salah kunci jawaban aja. Tapi yang paling tepat yang tadi. Ekspor udang dari ya yang stabil nggak mungkin. Ekspor udang dari negara lain. Kenaikan tajam tidak. Oke, ya. Yang diimpor Jepang. Sip, ada lagi pertanyaan lain? Mungkin ada soal yang mau dibahas. Kak, yang itu dong Kak yang tentang kesuksesan itu Kak, yang meraih Kesuk- kesuksesan tidak harus berasal dari kelas sosial yang tinggi. Ini di teks atau di kuantitatif ya, Kak? Ini di nomor Eh, 50-an juga punya deh. oh 50-an sini. Kesuksesan. Iya, Sebentar ya, coba aku lihat. mungkin di atas atas Kesuksesan. kayaknya yang bawah Kurang, ada. ini udah udang semua. Iya, udah. Udang, ini masih udang. Bukan ya, ini. Eh, apa ini? Bukan. Bukan Pak. Ada Ini yang bencana alam, kesuksesan gitu. bukan juga. Oh ini, Nah ini nih, ya meraih kesuksesan tidak harus berasal dari kelas sosial yang tinggi pasti atau Kak. memiliki, oke sama-sama, privilege. Faktanya, banyak peserta Indonesia yang terakhir dari keluarga tidak mampu. Bahkan tidak mau turut tujuh menurut keluarga. Wah, adakah pilihan pilihannya ada nggak ya? Ada Kak bener-bener. Oke. Meraih kesuksesan berasal tidak. Ini mungkin cuma ini. Tidak harus berasal dari kelas sosial. Memperlemah berarti kan tidak mendukung pernyataan di atas. Pengusaha yang lahir dari keluarga mampu lebih berpeluang untuk sukses.
Udah aku kirim ya, Kak. Oke, siap. Makasih. Habis ini soal yang tabel kegemaran ya. Bentar. Meraih kesuksesan. Pengusaha Indonesia terakhir dari keluarga yang tidak mampu. Enggak, dia tidak memperlemah. Soalnya ya faktanya, sebenarnya kalau memperlemah argumen, harusnya untuk memperlemah, hmm, katanya banyak. Pengusaha yang lahir dulu perlu sukses. Kelas sosial tidak mempengaruhi keberhasilan seseorang pengusaha. Kalau pendapatku, malah yang si kelas sosial ini tidak mempengaruhi keberhasilan seorang pengusaha karena enggak ding, memperlemah, sorry. Ini kesimpulannya. Tidak harus bersedih kesini. Ya kan, berarti sukses itu bisa berasal dari keluarga nggak mampu. Usaha di Indonesia turut membantu. Pengusaha yang dari keluarga mampu lebih berpeluang untuk sukses. Iya, berarti mau tidak mau. Faktanya banyak pengusaha Indonesia yang terakhir dari keluarga tidak mampu, bahkan mau tidak mau turut membantu perekonomian keluarga. Banyak pengusaha. Kalau soalnya argumen, nah kan pernyataan yang memperlemah argumen. Argumen ini kan berarti sebenarnya iya pernyataan nih. Faktanya, ya jadi kontra. Harusnya berarti kan banyak pengusaha Indonesia, hitungannya dari keluarga mampu, hak istimewa. Nah, fakta, kelas sosial tidak mempengaruhi keberhasilan seseorang, juga masih sesuai opini di atas. Pengusaha di Indonesia turut membantu, juga masih sesuai dengan pernyataan di atas. Dapat dimanfaatkan itu nggak nyambung. Iya sih jadi bertentangan, makanya jawabannya pengusaha yang lahir dari keluarga mampu lebih berpeluang untuk sukses. Ya karena bertentangan, karena di sini kan jadi kalau pilihan yang pertama pengusaha Indonesia terhadap dari keluarga yang tidak mampu. Maksudnya ini masih kayak nyambung dengan pernyataan di atasnya ya, jadi tidak memperlemah. Terus kelas sosial tidak mempengaruhi keberhasilan seorang pengusaha juga masih apa namanya masih menyatakan pernyataan di atas. Mana meraih kesuksesan tidak harus berasal dari kelas sosial yang tinggi atau memiliki hak istimewa. Terus pengusaha di Indonesia turut membantu perekonomian si keluarga gitu ya. Nah, di sini kan penguasa ya masih nyambung cuma masih menyatakan pernyataan di atas gitu. Karena ada pengusaha Indonesia yang memang turut membantu perekonomian keluarga. Terus pengusaha yang lahir dari keluarga mampu ini kan ini bertentangan nih sama yang si fakta. Jadi bahkan mau tidak mau turun tidak bahkan mau tidak mau turut terjun membantu perekonomian keluarga. Jadi yang memperlemah ya pengusaha yang lahir dari keluarga mampu lebih berpeluang untuk sukses. Gitu. Sepakat? Sip, ada lagi tadi tabel
Kegemaran ya. Kegemaran mana ya? Oh, ini. Baca dulu ya, tabel jenis kegemaran siswa SMA Bina. Hmm. Adakah pilihan lain yang membuat ini rancu? Reverse to, aduh itu. Mana boleh di ini enggak? Ada pilihannya atau gimana? Mana sih yang reverse to mana? Karena teksnya nggak kelihatan ya, maaf. Hmm? Soalnya yang nomor 52 ini bukan. Oh, sorry. Dari sini ya. Nomor 5 ini ya. Ntar aku share ulang, berarti yang ini. Jenis kegemaran paragraf manakah yang paling tepat? Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam belajar cenderung tidak stabil. Maksudnya, misalnya menyanyi, seni, dan peran. Yang mana? Oh, sorry. Oke. Oh, yang 52 ini. Sorry, aku share ulang. Ini ya, berarti yang ini kan maksudnya. Kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua. Waduh, bentar ya. Kalimat ini kan kalimat 1, 2, 3. Tapi paragraf keduanya yang mana? Ah, iya ya, ini soalnya nggak di spasi, jadi agak membingungkan ya. Jadi makanya apa kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua di atas merujuk pada mana? Tapi kayaknya nggak mungkin di sini, karena ini mungkin anggap aja ini masih apa paragraf 1 ya, sepertinya ya sampai ekstrakurikuler ini. Karena aku juga nggak tahu soal aslinya seperti apa. Terus anggaplah ini paragraf kedua dari sini ya. Kalimat 1, terus di sini kalimat kedua. Nggak juga. Kalau ini kalimat ketiga, paragraf kedua di sini dong. Dari mana? Dan minat siswa itu terpenuhi di sekolah. Pihak sekolah menyatakan kemarahan siswa. Mungkin sebenarnya maunya kalimat yang ini ya, tapi kayak dengan cara itu soalnya. Mungkin dia maksudnya yang ini dengan cara itu. Maksudnya dari formulir. Bikin formulir. Tapi aku nggak tahu karena ini paragrafnya nggak jelas mana nomor 1 atau Aku sih kemarin eh ngisinya ini Kak, karena baris hmm, ketiga. baris ketiga. Ah iya, aku juga bingung soalnya ini nggak dipisah ya paragrafnya jadi juga agak bingung. Iya. Semoga sih nanti soal TO-nya tidak rancu seperti ini. Soal TO, soal TBS-nya tidak rancu seperti ini. Semoga terbagi beneran Amin. paragrafnya ya. Itu. Oke, tadi yang bawahnya juga ya. Ya, kalau mungkin kalau dari pertanyaan dan jawabannya dalam mengisi formulir paling logis sih ya memang dengan cara ini gitu. Tapi kan itunya banyak banget ya. Ada itu di sini, ada itu di sini juga. Tuh. Ya nanti semoga paragrafnya jelas lah kalau pas TBS. Amin. Terus paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas tadi dari share-sharean. Bentar ya, kita lihat sini.
Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam ekstrakurikuler cenderung tidak stabil, ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas tidak tetap. Nyanyi dan seni peran. Cenderung tidak stabil. Stabilitas bahwa siswa dalam minat cenderung stabil. Cenderung tetap. Cenderung tidak tetap. Pada setiap jenjang yang kelas seni peran. Nah, sebenarnya sih ya kalau ini rancunya sama yang C-nya pilihan yang mana ya? Ini cuma AB. Ini ABCD ya? Cuma 4 ya berarti. Kayaknya yang C-nya aku nggak ke screenshot deh Kak, Oh, soalnya nggak ke panjang. screenshot, iya. Tapi Jadi ya pilih yang E kalau sih. dari tabel di atas, kenapa jawabannya benar ini ya? Karena semua di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dia peminatnya paling banyak gitu ya. Karena 100, 150, 120 ini angkanya lebih tinggi daripada kecuali di kelas 12 yaitu si seni peran lebih tinggi gitu kan. Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik gitu ya. Maksudnya ini kan dia tidak naik nih karena ada turun di kelas 12. Si basket masih mendominasi kegemaran siswa. Iya, hitungannya sih karena masih cukup mendominasi gitu. Karena kalau seni peran, misalkan di total ini kan lebih rendah dibanding si bola basket gitu. Cuma kalau yang C ini aku karena nggak ada pilihannya, nggak bisa jawab sih. Ini C, Kak. Oh, bentar ya. Oh, yang C-nya yang tabelnya itu. Bahwa minat siswa memilih ekstrakurikuler cenderung fluktuatif. Misalnya bola basket. Oke, pilihan C-nya yang ini ya, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung tidak stabil. Ya, hal yang cuma pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap, misalnya nyanyi dan seni peran. Iya, kalau ini lebih tepat sih dibanding yang apa namanya, yang basket masih mendominasi sebenarnya. Itu. Iya, kayaknya seharusnya ini kayaknya salah jawab apa salah pilihan. Jadi lebih tepat memang tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung fluktuatif. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak selalu tetap. Benar kan? Ini tidak selalu tetap karena beda-beda. Terus juga misalnya bola basket dan simpanannya juga beda kayak gitu. Oke, harusnya yang C sih. Kayaknya salah kunci jawaban aja. Ada lagi kah yang mau ditanya? Mungkin satu soal lagi. Lahan gambut. Sebentar ya. Lahan gambut di atas kali ya. Jadi kelapa sawit. Inikah soalnya? Bukan. Hmm, bukan. Lahan gambut yang kelapa sawit ini bukan. Bukan ya? Sorry. Aku salah share. Nih, inikah yang kelapa sawit ini? Beda ya kayaknya. Bukan lahan gambut. Oh ini nih, sorry. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan kawasan lahan gambut adalah besarnya risiko kebakaran pada musim kemarau dan kebanjiran. Dan demikian teknologi apakah
kebakaran dan kebanjiran rendah, berarti kan si lebih besarnya risiko besarnya pergerakan. Pergerakan tanah. Risiko kebakarannya rendah sama kebanjiran rendah, berarti pergerakan tanah gambutnya ya nggak berlangsung cepat. Mungkin dengan kata lain di sini dia stabil gitu ya. Risiko kekeringan yang menjadi semakin subur. Enggak, kalau subur kayaknya enggak sih. Karena ini kan apa ya, negasinya dari si berlangsung cepat gitu. Aku sih ya mungkin ya lebih stabil karena kalau berlangsung cepat kan kayak dia jadi kayak terburu-buru gitu. Pergerakan tanahnya nggak cepat, betul. Nah, dengan pergerakan tanah nggak cepat berarti kan dia lebih stabil anggapannya seperti itu. Oke, iya bukan si pertumbuhan si kelapa sawitnya, betul. Karena kan di sini nih besarnya risiko pada musim hujan, nah pergerakan tanah gambungnya nanti tidak berlangsung cepat gitu ya. Ya berarti akan lebih stabil. Tuh. Mungkin segitu untuk hari ini. Aku kembalikan lagi kepada Kak Jana. Oke, terima kasih banyak Kak Santi atas tambahan insight-nya pada hari ini. Tadi juga Kak Anggara pamit duluan, katanya ada mau belajar. Kita doakan semoga Kak Anggara eh, dimudahkan ya ujiannya gitu. Kak Santi juga semoga dilancarkan studinya di sana. Oke, Amin. Terima terima kasih, Kak. kasih. Iya, makasih kesempatannya teman-teman sudah bergabung sampai sekarang di jam 6 kurang ya. Semoga nanti apa yang sudah disampaikan di sini bisa menjadi bekal untuk persiapan TBS-nya nanti. Kemudian eh, semua usahanya belajar bareng, latihan dan lain-lain nanti berbuah manis gitu ya. Mendapatkan nilai skor di atas passing grade pada jalurnya masing-masing dan melanjutkan sampai menjadi award di LPDP. Kami tunggu nanti kontribusinya yang ngajarin gantian teman-teman di batch selanjutnya, gantiin Kak Santi, Kak Anggara itu kakak-kakak di sini ya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada salah dan hilap. Terima kasih atas perhatiannya Kak Santi dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Kak.